BUMN ini kan selain dari historitasnya dia berkembang dari perusahaan-perusahaan yang dibawa penjajah, tadi akarnya salah satunya yang cukup besar yang dikelola VOC dan kawan-kawannya, kemudian dinasionalisasi. Upaya nasionalisasi juga kan nggak semudah sekarang tanda tangan negosiasi. Dulu darah semua tuh, pekerja-pekerja melakukan pemberontakan, kemudian tentara-tentara rakyat juga bekerja perang dengan penjaga-penjaganya kan, termasuk di internal juga ada Kenil, kalau tadi disinggung soal Kenil. Sampai kemudian dinasionalisasi, dikuasai oleh negara, diatur melalui Undang-Undang Dasar 45 sampai Undang-Undang turunannya. Yang menarik adalah ketika bicara soal ideologi, pasca kemerdekaan tentu di situ disistematisasi dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sampai bicara soal undang-undang, Perpres, PP dan turunannya sebagai operasional. Termasuk soal 51% itu kan mau diutak-atik juga, kalau undang-undang yang nggak dirubah nggak akan berubah, kira-kira begitu, seperti itu. Nah, ini kan yang jadi dasarnya kan bahwa kita punya negara, kita punya teritorial, kita punya sumber daya dalam lingkup teritorial itu, baik di udara, di bawah tanah, di laut dan seterusnya, dan itu dikuasai negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dalam pengelolaannya dibuatlah satu industri nasional yang dia kepemilikannya milik negara. Logikanya memang betul di situ, tapi dalam perjalanannya ini dibuka untuk di luar dari kepemilikan negara, di bawah 51%. Artinya sekitar 49% bisa dikuasai non-government, di luar dari negara. Kan minimumnya 51% di Undang-Undang BUMN itu. Kemudian itu kan seakan bertentangan dengan prinsip bahwa industri nasional milik negara atau prinsip dasar badan usaha milik negara. Kemudian juga itu kan akhirnya bicara soal perspektif. Maka tarikannya soal latar belakang ini, mana yang sebetulnya bisa dibagi antara negara dengan swasta, mana yang memang tidak boleh dibagi dengan swasta ataupun hanya dikuasai oleh negara. Tok gitu. Kita kunci nih, misalkan tadi itu misalkan mana wilayah apa ini kita bisa sharing dengan publik atau dengan non government, mana yang hanya 100% dikuasai oleh government. Kemudian ini juga akan jadi latar belakang munculnya pertanyaan, sebetulnya operasional dari ekonomi Pancasila itu kayak gimana sih? Karena baik orde lama kepemimpinan Soekarno itu juga Pancasila. Kemudian orde baru di masa-masa kepemimpinan Soeharto juga Pancasila. Reformasi juga belum berubah tuh, masih Pancasila. Tapi operasionalnya kita tahu Undang-Undang Dasar 45 berubah berkali-kali amandemen. Kemudian undang-undang juga berubah-ubah. Pertanyaannya kan begini. Pertanyaan yang cukup harus secara spesifiknya gini. Sebetulnya operasional mode ekonomi Pancasila itu seperti apa sih? Oke, ada yang ngomong koperasi itu kan enggak secara eksplisit, kemudian secara tegas dibicarakan di Undang-Undang Dasar 45. Hanya ada bicara soal ekonomi kekeluargaan. Kemudian apakah penguatan UMKM dengan membuat holding kan begitu, seperti membuat holding koperasi yang didorong oleh Pak Erick Thohir misal, atau seperti apa sih? Ini kan yang kita cari nih, yang jadi pertanyaan, apalagi generasi saya bang. Saya kan mikir terus setiap tahunnya, misalkan zaman Soekarno kan ngomong soal penguatan industri nasional. Kemudian di era Soeharto membuka keran investasi. Sampai sekarang lebih liberal lagi, bahkan dibatasi melalui undang-undang secara tok bahwa 49% bisa dikasih ke swasta. Itu BUMN loh. Terus sebetulnya bentuk operasional dari sistem ekonomi Pancasila itu kayak gimana sih? Kayaknya publik belum menemukan secara pasti relnya itu mana, batasan-batasannya mana sih? Oh, kita itu pakai ekonomi Pancasila, seperti tegasnya bentuk ekonomi, sistem ekonomi yang dilatar belakangi liberalisme yang munculnya kapitalisme.
seperti kemudian dilatar belakangi komunisme dengan tahapan-tahapannya gitu. Dengan tahapan-tahapannya sampai titik komunisme itu ada sosialisme, sampai titik sosialisme dunia, sampai titik kemudian bicara soal otoritarianisme, proletariat dan lain-lain secara teoritik misalnya. Secara operasional kan jelas tuh. Nah, terus yang Pancasila ini operasional kayak gimana sih? Karena setiap orde juga begitu pakai Pancasila, tapi operasional ekonominya beda-beda nih. Gitu. Itu mungkin yang jadi apa? Greget ya. Karena dulu juga pernah tanya sama dosen pembimbing saya, Bang, ente ini aja kaji gimana sih orang di MPR itu mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 ke Pancasila, mufasirnya mereka semua dong. Jadi yang mentafsirkan Pancasila menjadi bentuk Undang-Undang Dasar 45, mau itu kemudian kekayaan dikelola negara, mau itu dikelola sistem kekeluargaan ternyata isinya keluarga semua atau satu keluarga, kan itu juga bebas tafsir itu. Nah, perebutan tafsir itu juga akan diperdebatkan karena kita tidak pernah menemukan bentuk secara tegas ekonomi Pancasila itu. Paling aku sih di situ yang agak, karena apa? Ini sih pertanyaan-pertanyaan lama ya, yang ketika diskusi belum pernah merasa terjawab gitu. Barangkali dari abang-abang bisa kasih apa? Sedikit Ini pasti langsung disambat penerangan. disambat. Ya, ini aja tektokan aja Menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini berkaitan dengan terutama bicara soal bagaimana apa sih yang jadi harapan kita terkait proyeksi BUMN ke depan. Karena memang yang menjadi harapan kita bahwa BUMN ini bisa menjadi tonggak ekonomi nasional. Dan per hari ini masih menjadi tanda tanya untuk seluruh masyarakat Indonesia karena BUMN belum menjadi tulang punggung ekonomi nasional, di mana kalau misalnya kita lihat sumber pendapatan APBN kita terbesar itu bukan dari BUMN, tetapi dari PNBP. Tentu ini menimbulkan tanda tanya besar. Ya. Sebenarnya apa sih peran dan fungsi dan sumbangsi BUMN untuk negara ini? Kalau memang BUMN itu justru menjadi benalu bagi negara, ya berarti kan dibubarkan aja, ya kan gitu. Ya. Tetapi ya karena memang tidak justru tidak memberikan sumbangsi kepada negara, tapi justru dia menjadi benalu. Nah, tetapi kita punya harapan besar sebenarnya bahwa kita masih mengharapkan bahwa BUMN perlu ada semacam revitalisasi ya, BUMN supaya dia bisa menjadi tonggak ekonomi nasional. Nah, dan kita lihat memang problem besar di BUMN ini ya masih berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi soal bagaimana kita membangun tonggak ekonomi yang berbasis nilai tanpa ada embel-embel kepentingan apapun. Tetapi bagaimanapun keberadaan BUMN ini dia terlepas dari kekuasaan. Dia pasti ada intervensi kekuasaan, dan ketika dia berada di bawah genggaman kekuasaan pasti ada kepentingan politik di situ. Nah, dan kita tahu bersama dan sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi rahasia lagi hari-hari ini bahwa justru BUMN ini dipakai sebagai alat politik, alat kampanye. Ya, karpet toilet lah, foto menterinya lah di ATM di mana-mana. Ya, artinya kan BUMN tidak berjalan BUMN ini sudah tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, justru pertanyaannya adalah apakah BUMN ini dipakai untuk memberikan sumbangsi profit kepada negara atau BUMN ini dipakai untuk mencapai kekuasaan segelintir orang. Dan memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa yang mengemban yang diberi kepercayaan untuk mengelola BUMN ini ya produk oligarki juga. Ya itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, kembali lagi tadi, menarik apa yang disampaikan oleh pembicara pertama soal bagaimana membangun perspektif ekonomi Indonesia. Saya mencoba untuk menarik dari awal dari apa yang menjadi tawaran Bung Karno dulu ketika beliau menggagas Pancasila. Kalau bukan Pancasila ya Trisila bagi Ekasila yaitu gotong royong. Yang kemudian nanti kita akan tarik lagi dengan perspektif ekonomi Bung Hatta yaitu ekonomi koperasi yang berdasarkan keluarga. Dan memang sampai saat ini saya sangat mengagumi pemikiran ekonomi Bung Hatta
Dan saya sebenarnya salah satu orang yang sepakat bahwa memang kalau kita bicara soal ekonomi Pancasila itu, ide koperasi dari Bung Hatta itu menjadi salah satu tawaran yang memang perlu untuk kita pikirkan secara bersama-sama untuk membangun roda ekonomi ke depannya. Ya. Apalagi kalau misalnya kita tarik dari awal tadi bahwa Bung Karno menawarkan bagaimana skema gotong royong itu perlu dituakan di Indonesia, yang kemudian di ide ekonomi Bung Hatta dengan koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Tetapi yang terjadi selama ini kan justru lebih banyak dikapitalisasi. Jadi boleh saya katakan bahwa sekarang ini roda ekonomi kita itu adalah ekonomi Pancasila dalam bingkai liberalisme atau dalam bingkai kapitalisme juga, boleh dikatakan seperti itu. Jadi Pancasila itu hanya dipakai sebagai tagline aja, bukan memang untuk dioperasionalisasikan dan juga dipakai untuk kemaslahatan bangsa. Sehingga dari situ saya pikir bahwa perlu ada semacam revitalisasi dan juga ada perubahan tata kelola, dan juga bagaimana caranya supaya pengelolaan BUMN itu bebas dari intervensi politik sebenarnya. Dia harus lebih independen supaya dia memiliki nilai lebih, posisi tawar yang cukup kuat, sehingga perjalanan BUMN ini tidak terlalu besar intervensi politiknya. Penting ada intervensinya supaya tidak salah kelola juga, tetapi jangan sampai dia dijadikan sebagai atribut untuk kepentingan politik. Nah, kalau pertanyaan kira-kira kalau misalnya dengan kondisi yang kita lihat sekarang ini, kira-kira menurut pembicara, kira-kira proyeksi BUMN kita ke depan itu yang ideal itu seperti apa sih sebenarnya? Seperti apa ke depannya? Karena kalau misalnya kita berharap seperti saat ini kan, dan saya pikir dari periode ke periode, dari tahun ke tahun, saya tidak pernah mendengar ada pemberitaan bahwa BUMN kita memberikan sumbangsi bagi negara. Justru yang ada BUMN kita punya banyak hutang. Itu aja dari saya. Terima kasih. Dengan kita Yogi sampaikan, Bu Yogi ya, kawan Yogi. Kita serius santai ya. Jadi kalau seperti seminar nanti serius. Nanti kalau misal konfirmasi silakan aja di tengah jalan untuk dikonfirmasi. Ya santai ya. Jadi serius tapi santai. Ini kalau tegang nanti kayak seminar kan repot ya. Karena Asnu udah ngatur tadi ya, jadi kayak seminar. Nggak perlu diatur, kita biar kita taat konstitusi, Pak. Air saja ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Abdi tadi, bahwa tekanan utang yang besar itu kadang-kadang secara pribadi pun akan membuat siapapun akan susah, jangankan BUMN. Orang yang berutang banyak secara pribadi itu juga punya kesulitan tersendiri. Itu juga BUMN. Jadi tidak, soal utang itu bukan soal BUMN saja, soal pribadi juga. Orang kita analogikan rumah tangga. Apa yang kemudian yang harus dihadapi ketika utang besar? Ya biasanya kalau itu lebih tahu itu ada yang dijual kan? Sepatu, baju. Oh, ibu nyambung nih. Loh, biasanya kan gitu. Rumah tangga kritik dari ibu, dia harus makan tiap hari ngasih anaknya. Tiba-tiba kulkas hilang. Tiba-tiba isi di dapur nggak ada karena kepala keluarga tidak mampu memberikan atau kebebanan utang. Ini pertanda bagi kita bahwa utang pun harus hati-hati. Bukan dalam agama, kebetulan saya belum Islam, tidak ada larangan berutang. Tetapi orang berutang posisinya itu di Kristen juga ada. Itu akan tidak bisa mandiri, dikendalikan. Betul nggak? Faktanya kan begitu. Kita dikendalikan oleh yang memberi utang. Jadi berutang boleh nggak? Boleh. Nah, apa yang terjadi dengan sistem kapitalisme hari ini adalah menunjukkan negara terbesar berutang itu siapa? United States of America. Nah, kesulitan. Karena apa? Karena konsepsi kapitalisme itu tidak didasari pada produktivitas sebenarnya pada saat ini, tapi penguasaan atas kapital. Saya punya uang dipinjam oleh
Mas Abdi. Mas Abdi nggak mau kerja, minjamin lagi ke negara lain karena RNT. Lah ini nggak bisa dan ini ternyata minjam juga ke negara ini karena ini nggak mau berproduksi. Jadi vicious circle kemiskinan, tergantungan hutang ini menjadi sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan harus dikelola dengan baik. Ini perspektifnya secara teknis sudah disampaikan oleh Mas Abdi bahwa kebebaran hutang itu agak berisiko. Tadi, ya itu tadi, sehingga apa yang terjadi? Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 itu membuka ruang. Tadi kalau sudah kepepet itu sudah punya gambaran bahwa kita kepepet, dijual-jual. Tapi saya yakin mudah-mudahan itu tidak terjadi pada sebelumnya. Walaupun Bung Aldo tadi bilang ya bubarkan aja semua BUMN. Lo Erik sudah merencanakan itu katanya di bulan Juli 2020, 2035 BUMN udah nggak ada. Nah kalau nggak ada, kita akan kembali ke zaman VOC, Bu. Swasta menguasai semua. Nah siapa yang ngasih makan yang tidak punya akses ke negara, pemerintah, ke perbankan? Kalau semua dikuasai swasta. Dan ini terjadi hari ini. Nah oleh karena itu, memang idealnya ya. Berarti seperti apa sih operasional ekonomi Pancasila? Saya dulu dengan almarhum guru besar saya berdialog. Pancasila itu terlalu normatif, nanti menjadi apa? Diskursus yang tidak berkesudahan karena dia normatif. Kalau kita lihat negara-negara maju, basisnya konstitusi, Pak. Makanya saya masih punya utang dengan beliau. Jadi punya utang karena turunan sistem ekonomi itu yang benar itu adalah pasal 33 itu diturunkan menjadi sebuah buku besar juga bersama. Nah siapa yang harus bertanggung jawab operasionalisasi pasal 33? State idea-nya sudah ada nih, ideologinya. Wakil rakyat kita. Cuman potret wakil rakyat kita itu bukan kepalanya yang berisi, tapi membanyakkan isi sakunya. Ya itu loh. Ini mohon maaf ya, bukan semua ya. Nanti saya diserang lagi undang-undang ITE. Kita nyerang balik, Pak. Hah? Kita nyerang balik. Maka tunjukkan isinya kan gitu. Oh iya. Salah satu prioritas utama menurut saya, pekerjaan setelah kita merdeka yang tidak bisa kita kerjakan saat ini, dan pendiri bangsa kita ya dengan susah payah menelurkan isi kepalanya, dan undang-undang Dasar 45 itu kan kita anggap sebagai wasiat. Kalau di otak-atik ini wasiat kan ribut kita semua. Amandemennya sedang bermasalah, pasal di negara maju yang liberal itu yang nama amandemen atau perubahan konstitusi itu referendum. Ini referendumnya dihilangkan. Jadilah sebagian orang yang memikirkan perubahan itu. Ekonomi keluarga. Nah, tadi itu yang kemudian Diminimalisir, dieliminasi menjadi ekonomi keluarga. Ini kan nggak benar ngurus negara seperti ini. Nah, oleh karena itu, prioritasnya adalah prioritas wakil rakyat kita. Yang benar-benar kata teman saya, Bung Yudi lagi, bahwa wakil rakyat itu dan pejabat negara itu adalah orang yang paripurna hidupnya. Yang memang betul-betul mikirkan orang banyak, bukan sudah selesai dengan dirinya. Iya, sudah selesai. Sudah selesai dengan dirinya. Jadi di DPR bukan cari uang banyak, jadi menteri bukan cari uang banyak, bukan cari kekayaan banyak. Itu idealnya. Tapi memang itu seharusnya. Karena kalau kita bicara dalam konteks sejarah, baik itu sejarah Islam maupun sejarah umat Kristen Katolik, bahwa pemimpin pejabat itu sudah selesai dengan dirinya, bukan nyari uang, tapi untuk umat. Benar nggak ya Bung Aldo kan? Ini bukan untuk dirinya. Nah, ini perspektif menjadi pemimpin wakil rakyat itu harus berubah. Makanya saya pernah sampaikan ke media, masih ada nggak yang mau jadi wakil rakyat kalau tidak ada gaji di Senayan itu? Masih itu. Kalau tidak ada gaji masih ada nggak yang berkeinginan? Rakyat daripada nggak mau. Tidak ada tunjangannya, tidak ada fasilitasnya. Ada yang mau nggak jadi wakil rakyat? Nah, kita lihat dalam perspektif pengelolaan keuangan negara. Harusnya alokasi untuk rakyat itu perolehan itu lebih besar. Bukan wakil rakyat, bukan pejabat negara, bukan direksi atau pengurus BUMN. Ya tentu dikasih lah profesionalitas. Tetapi berapa besar porsinya terus diatur dalam undang-undang. Jangan ditentukan oleh menteri sendiri. Kalau itu BUMN. Kalau dalam perusahaan swasta, RUPS. Tapi RUPS BUMN, menteri pasal 14
menteri sendiri dengan direksinya. Mana perwakilan yang lain? Nah, jadi undang-undang BUMN itu juga harus segera direvisi. Karena pasal 14 RUPS itu menteri sebagai kuasa RUPS, dan ada ayat 2-nya pasal 14. Kuasa substitusi. Nah, ini siapa orangnya nggak dijelaskan kuasa substitusi. Jadi banyak yang harus. Nah, oleh karena itu sistem politik kita juga harus ada buku besarnya. Apa sih sistem politik yang dimandatkan ke institusi itu? MPR bubarkan. Padahal mandat ya presiden itu cara kita kekeluargaan. Itu wakil rakyat memberikan mandat. Ini pilihan langsung kita itu sudah kebablasan, lebih bablas daripada pilihannya langsung di negara demokrasi liberal sana. Kalau kita bicara soal pemilihan langsung, kita setback ya, bukan untuk menganulir. Kalau bicara soal USA, itu bukan pilihan langsung, pilihan berdasarkan distrik, electoral base ya, bukan vote base. Kalau electoral base kemarin diterapkan di Indonesia, yang menang bukan Presiden Joko Widodo kita. Karena sebagian besar provinsi dikuasai oleh suaranya 02. Tapi pilihan langsung kita langsung one man one vote base. Jadi biayanya mahal, kata Pak Mahfud triliunan. Dan siapa orang yang punya triliunan? Kalau bukan pengusaha swasta yang kaya raya. Lah bagaimana presiden mau ganti uangnya Bung Aldo, Bung Yogi nanti ketika memerintah? Mau kehilangan uang begitu saja ketika mendukung calon presiden? Kalau mau, bagus. Tapi apakah ada orang yang begitu dalam berbisnis, hilang uang itu tidak mau kembali? Nggak ada. Jadi ini prasyarat pertama, selesai dengan dirinya. Mengurus republiknya harus selesai dengan dirinya. Kalau nggak selesai, ya begini terus. Dampaknya untuk pengelolaan BUMN kita. Nah, oleh karena itu, apa ya? Istilahnya itu kalau kita berbicara soal dukung-mendukung figur saja, itu seperti orang jatuh cinta. Sahabat Asmi, semuanya baik-baik loh. Janjinya baik. Besok kamu bikinin rumah. Ya, Penuh cerita indah. iya, penuh cerita indah. Coklat pun terasa. Aduh. Apa? Ayam. Paling. Jadi itu seperti begitu. Tapi kalau kita bicara apa sih perbaikan perubahan yang ditawarkan, siapa yang harus merumuskan, itulah fungsinya dulu MPR. Jadi undang-undang itu yang harus kita bereskan dalam perspektif negara kesatuan Republik Indonesia ini, baik di bidang politik, hukum. Apakah kita negara terbelakang di bidang hukum? Tidak, sudah demokratis kita ini dari sejak kerajaan. Itu ditunjukkan oleh ornamen-ornamen dan peninggalan bahwa kita ada Nusantara yang maju. Lo Borobudur siapa yang bangun? Para pendahulu kita bukan? Lo teknologinya gimana? Coba orang barat bisa nggak itu membuat Borobudur itu? Dan banyak lagi artefak yang menunjukkan bahwasannya kita ini bangsa yang besar. Cuma kita mengkerdilkan diri hanya oleh karena kekaguman yang luar biasa pada sistem orang lain. Kelihatannya mereka bagus. Jadi tidak punya roh dalam membangun kehidupan berbangsa ini. Padahal sudah ditunjukkan dahulu kita dikolonisasi oleh sebuah sistem yang tidak adil. Yang pertama, bahwa harus selesai dulu pemimpin, baru kita berdiskusi. Jadi saya berdiskusi dengan Bung Aldo, nilai saya untuk bangsa dan negara, bukan untuk keluarga. Itu kan gitu. Sebenarnya Bung Yogi, selesai dulu nih pikiran kita untuk kepentingan siapa. Bukan kemudian ketika bicara soal ini akan menyenggol keluarga kita, nah itu jadi konflik of interest. Ini repot kalau kemudian konflik itu. Dan rata-rata, mohon maaf, menteri yang dulu sekarang karena sebagian besar pengusaha, tidak mungkin mau mereka kehilangan kapital. Itulah oligarki. Nah, saya bicara soal oligarki, oli ada di motor dan mobil, garkinya ada di mana-mana. Kakinya maksudnya. Oleh karena itu inilah menjadi poin kita, undang-undang kita. Jadi operasionalis berkata, mari kita pikirkan bersama. Jangan bebankan saya sendiri, walaupun saya mungkin sudah mengerjakan. Mari kita pikirkan bersama, karena ini milik kita bersama. Jadi begini persoalan yang akan kita hadapi. Bagaimana sistem hukum kita? Peninggalan kolonialisme. Seorang nenek ya kelaparan, maling coklat, dihukum. Padahal dalam konteks orang kelaparan itu bisa dibebaskan. Dia nggak punya apa-apa, nggak ada yang mau bantu.
negara kekeluargaan, saling tolong menolong, gotong royong. Nggak ada yang bantu, terpaksa dia nolong. Ini harus dimaafkan. Bukan sebaliknya orang yang membunuh atau korup diringankan hukumnya. Ini kan kebalik logika hukum kita. Menteri yang korupsi minta remisi, Mas. Minta remisi. Anjay. Ini yang nggak tegas kita menegakkan hukum. Kepada orang kecil kita keras, kepada orang yang berkuasa kita berbuat tidak adil. Makanya alam berontak. Ingat, orang kecil itu tidak punya salah, dan ketika berdoa ke langit mustajab. Itu harus ingat para pemimpin. Woi. Nah, soal ide tadi yang disampaikan oleh Mas Ab, beneficiary ownership. Sebenarnya dalam konteks ownership, yang kita gugat adalah kehadiran pasar modal. Karena di situ adalah pasar, saya sebenarnya mohon maaf, nggak enak. Saya dulu pernah menyebut ini pasar judi. Bandar lah yang akan menang membeli saham di sana. Jadi ownership, beneficial ownership itu dalam perspektif kepemilikan bersama, kemanfaatan publik. Karena tadi Bung Aldo sampaikan, BUMN ini nggak ada, justru BUMN itu bebankan tugas beda dengan swasta. Karena ada PSO di pasal 66 undang BUMN, Public Service Obligation. Makanya kalau Pertamina naikin harga itu nggak bisa seenaknya seperti perusahaan swasta. Harus izin ini, izin itu dulu. Jadi kalau kemudian Pertamina rugi melulu, ya Pertamina ini tidak punya orang per orang, negara. Dan dalam perspektif di politik kita sekarang ini, banyak garongnya yang pengen masuk di sana. Nah ini yang harus kita benahi. Ditekan di sana, ditekan di sini, karena yang merasa punya saham. Kalau rakyat yang menekan, nggak jadi masalah, karena tidak punya akses langsung. Dan perspektif inilah kita butuh ya revisi terhadap pengelolaan BUMN kita. Bahwa BUMN kita terlalu banyak menguasai segala sektor, kita tidak nafikan bahwa oleh karena itu pasal 33 itu bukan memisahkan kekayaan negara dalam perspektif BUMN yang ada Undang-Undang Keuangan 17/2003, tetapi membagi. Pasal 33 bukan anti swasta, tetapi wakil rakyat dalam perspektif kajian yang lengkap harus bisa menurunkan mana cabang-cabang produksi yang penting itu. Yang tidak penting silakan swasta. Mana bagian yang harus dikelola oleh banyak. Dalam perspektif ini sebenarnya negara Eropa dan USA sudah belajar. Di beberapa, cuma belum secara umum, belum mengakui. Di negara-negara di mana di Amerika tidak ada itu namanya labor owners, ada sharing stock ya. Ada saham yang dibagikan pada karyawan. Ya, serikat pekerja. Jadi sudah ada mulai. Cuman ini masih malu-malu kucing gitu. Nah, kalau di BUMN dan koperasi itu jelas gitu loh. Koperasi itu kepemilikan anggota, di mana kepentingan bersama menjadi landasannya dan tidak ada saham mayoritas dan minoritas. Anggotalah pemiliknya. Didasarkan pada proses-proses manajemen, ada iuran macam-macam dibagi. Jadi untung dibagi bersama. Beda dengan swasta yang banyak punya modal itu yang dapat banyak. Nah, BUMN kita sudah memberikan dividen, membayar pajak, memberi tugas PSO. Kalau first major di depan, swasta mana ada bantunya? Ada nggak swasta yang kira-kira di first major dulu bantu? Ya, bayar pajak, bayar dividen, disuruh membangun ini itu, swasta nggak ada. Jadi bebannya BUMN itu lebih banyak daripada swasta. Swasta disuruh bayar pajak dan bagi dividen. Tidak ada PSO dibebankan ke swasta. Dalam perspektif Pertamina misalnya, mau nggak perusahaan swasta membangun SPBU di ujung timur di lokal Pak, di remote area? Nggak mau, ongkos logistiknya mana? Disinilah hadirnya BUMN kita dalam konteks public service organization. Nah, kembali ke beneficiary ownership, menurut saya sebenarnya satu lagi nih dalam konteks kapitalisme. Saya orang yang menolak pajak. Karena pajak is a colonialism term. Sudah lama tuh dilaksanakan oleh upeti. Di dalam ajaran Nasrani dan Islam ada sharing. Ya, makanya konteks koperasi jadi relevan. Ada iuran, ya Mas. Jadi ada bahagian yang diserahkan kepada pengelola negara. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi
Jadi usaha-usaha yang dilakukan itu, yuk kita iuran buat bangun bangsa. Itu yang harus kita lakukan, bukan majaki. Pajak itu hanya berlaku kepada opportunity cost atau opportunity policy atau yang diberikan kepada orang asing. Jadi kita memang nggak mampu ngelola, kita berikan, kita tarik pajaknya. Dan itu di negara maju udah dilaksanakan. Kalau Anda masuk di dalam sektor industri itu banyak sekali syaratnya. Nah kita begitu mudah nih membuka. Seperti silakan perkosa saya, nggak benar ini. Mau memberikan seluruhnya. Undang-undang nomor 25 2007 tentang PMA, Undang-undang nomor 167. Ini kan membuka kita. Ya monggo enggak perkosa aku. Ini enggak mana untuk masyarakat itu. Dan Undang-Undang PA 25 itu sampai 95 tahun. Ini yang harus. Jadi tugas wakil rakyat itu memperbaiki undang-undang. Jadi saya kira dalam perspektif pribadi saya dulu tidak setuju dengan amandemen 45. Ini harus diturunkan. Sistem politik kita di ayat berapa, di pasal berapa di undang-undang? Diturunkan buku besarnya. Itu yang harus dirumuskan. Karena para pendiri bangsa kita sudah dengan terburu-buru sudah bisa melahirkan undang-undang yang pendek, ringkas, tapi efektif, apa istilahnya dulu di zaman Orde Baru, ringkas, padat dan tangkas. Tinggal penerusnya kita ini belum bisa punya prestasi membangun sebuah turunan itu menjadi undang-undang yang sesuai dengan struktur dan kultur kita berbangsa dan bernegara. Undang-undang sistem hukum nasional, sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional, sistem kebudayaan nasional, sistem sosial, undang-undang sistem sosial nasional termasuk dalam konteks jaring pengaman sosial, siapa mendapatkan apa. Jadi pasal 33 itu sangat fair dalam konteks sistem. Dan saya yakin kalau ini kita jalankan berhasil di Indonesia membagi itu dan teknologi BUMN swasta koperasi, negara lain akan mencontoh. Oke Pak, langsung banyak perspektif yang kemudian sudah digali dari Mas Puri. Sebelum ke Bang Sukmo, kayaknya langsung sekaligus dengan kalimat pamungkas serta catatan Abang, singkat aja Bang. Soal kita sudah terkejar waktu. Jadi saya apresiasi rumah kolaborasi, kita diskusi santai, cuman mulai tema-tema. Ya. Teman-teman akan menjadi dengan mengambil beberapa tema, kemudian bisa memberi sebagai support ID, merangkumnya, dan bisa berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang lain bersama-sama memperbaiki perjalanan bangsa. Karena bagaimanapun juga kita ingin stabilitas negeri kita tercipta. Ada indikasi, ya kita sudah harus belajar dari perjalanan bahwa politik yang kemudian kacau balau, pengennya ini ganti-ganti ini harus kita perbaiki dengan membangun sistem secara sistem. Bahwa proses politik kita harus lebih efektif dan efisien karena itu adalah mandat konstitusi yang pertama. Yang kedua, ini pesan untuk 2024 pada seluruh rakyat Indonesia. Kalau ingin sejahtera, jangan mau disogok, diberi uang. Tapi lihat pikiran wakil rakyatmu, apa yang ditawarkan 5-10 tahun bagi perbaikan ini. Cocok. Oke. Jadi bukan uangnya, dan pikirannya untuk membawa perubahan. Pertama untuk membangun Anda sebagai konstituen, membangun daerah, membangun komunitas, dan membangun bangsa dan negara. Yang ketiga, kita ini cenderung dipolitisasi menjelang 2024. Pada terminologi kapitalisme komunisme bukanlah persoalan kita, ini persoalan orang. Persoalan kita adalah bagaimana membangun Indonesia sesuai dengan ruh, dengan komitmen dan rujukan bersama kita sebagai bangsa Pancasila yang sudah dimandatkan kepada pendiri bangsa, wasiat yang harus kita jaga. Dan oleh karena itu sah saja orang komunisme, sah saja orang kapitalisme, tapi kita apa? Ini harus kita tanyakan, ini yang harus kita bereskan. Karena apa? Karena kalau kita lihat kemajuan Republik Rakyat Cina, ini kan banyak sebagian yang tidak mau anti Cina sehingga seolah-olah break. BUMN mereka besar karena adanya komitmen negara. Jadi para pejabat itu
yang memang korupsi jadi habisi. Orang nggak jujur ya habisi. Ada nilainya. Yang lain secara kultural ya mereka punya dogma sendiri. Tapi paling tidak ya swasta tidak bisa mengatur negara di sana. Ya, oke. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang ada itu kalau dari perspektif saya ya seperti apa sih keekonomian yang perlu kita lakukan ataupun negara ini akan lakukan yang dibutuhkan itu sebetulnya adalah sebuah tatanan ekonomi yang penuh dengan keterbukaan yang sesuai dengan aturan dunia. Dalam artian ini bisa berlaku global, bukan hanya berlaku di Indonesia saja. Jadi kalau untuk aturan tatanan dunia itu adalah sebuah keterbukaan di mana tujuannya adalah untuk pemberantasan pencucian uang dan penanganan terorisme. Nah, di sini ada sebuah lembaga dunia yang mengatur itu, yaitu sebuah lembaga yang namanya FATF, Financial Action Task Force. Ketika kita memenuhi koridor dan aturan dari FATF, maka ekonomi kita sudah bisa berjalan global, sehingga keterbukaan atas informasi, lalu segala tindakan pidana pencucian uang bisa diberantas, sehingga nanti terjadi yang namanya kesejahteraan buat masyarakatnya. Karena ujung-ujungnya di situ adalah diterapkan sebuah tatanan yang emang mengedepankan untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi tatanan dunia yang itu dari FATF memang akan diterapkan di Indonesia, dan terutama untuk di BUMN sendiri itu juga perlu diterapkan, bukan hanya di swasta saja. Karena kalau kita tidak menerapkan aturan tersebut, maka perekonomian kita ini selalu akan dimintain informasi, keterbukaan informasi. Apakah dana yang kita pakai di sini ini asalnya dari mana? Kalau kita dananya ini dari hasil pencucian uang dan nggak jelas, negara lain nggak mau terima. Karena contoh ya, ketika ada investor yang mau investasi di Indonesia pun, untuk ke proyeknya ini dia tanya, siapa sih penjamin kamu? Nah, itulah fungsi daripada beneficial ownership. Beneficial ownership adalah penjamin di situ. Jadi untuk kedepannya BUMN ketika diterapkan skema beneficial ownership, pemerintah bukan menjadi penjaminnya. Contoh seperti proyek KCIC, ketika investor hengkang tidak mau memberikan dana lagi, itu akan membebani APBN. APBN dari mana? Dari pemerintah. Tetapi untuk kedepannya, ketika ini diterapkan di proyek-proyek BUMN, beneficial ownership sesuai Perpres 13/2018 akan menjadi penjamin, sehingga proyek-proyek yang ada dari BUMN tidak mengalami gagal bayar, tidak mengalami mangkrak. Itulah sebabnya diperlukan beneficial ownership di sebuah korporasi, di BUMN maupun di swasta. Dan ini sesuai dengan aturan dunia, sesuai dengan rekomendasi FATF nomor 24 dan 25. Nanti coba tolong di search ya, rekomendasi FATF itu apa. Nanti di situ bisa dibaca, di translate aja ke bahasa Indonesia. Dan di situ diatur semua. Jadi World Bank, FATF, BIS ini satu kesatuan, di mana juga nanti akan ada yang namanya Mahkamah Internasional, International Crime of Court (ICC), di mana ini akan bertindak untuk mengatasi tindakan penipuan perdagangan antar negara. Bahkan lokal pun bisa juga dibawa sampai ke Mahkamah Internasional kalau perjanjiannya sampai dilanggar. Itulah fungsi daripada FATF dan tatanan dunia yang perlu kita terapkan di Indonesia. Dan itu saya yakin dasar-dasarnya pun sekarang sudah diterapkan, sudah ditanamkan oleh Pak Jokowi, di mana untuk di BUMN itu sudah mulai dibentengin oleh peraturan-peraturan untuk melindungi BUMN kita. Contohnya PP 23 tahun 2022, yaitu
mengatur tentang tanggung jawab direksi dan komisaris apabila BUMN mengalami kerugian, mereka harus menanggung sampai ke harta pribadi. Itu pertama. Oke. Yang kedua, PP 28 tahun 2022, di mana semua yang pernah ataupun yang masih dalam status piutang ke perusahaan negara ataupun pemerintah daerah dan lain-lain, itu akan ditagih sampai ke anak cucu. Oke. Jadi dasar-dasar ini sudah mulai ditanamkan oleh pemerintahan untuk membangun fondasi supaya ke depan ini bisa terus dijalankan. Saya percaya dengan aturan-aturan yang ada, ini juga ada juga tentang percepatan investasi, undang-undang nomor berapa ya sebentar ya. Oh, di keputusan Presiden nomor 11 tahun 2021 percepatan investasi, dan bahkan Presiden sangat mendukung sekali untuk pemberantasan kemiskinan ekstrim di Impres nomor 4 tahun 2022. Jadi Pak Jokowi sudah menerapkan beberapa undang-undang, mengeluarkan undang-undang yang memang sekiranya ini bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi melalui